Nanti akan langsung dibawakan penjelasan praktikumnya akan dibawakan oleh Pak Salam ya. Jadi saya langsung ini izin pamit mohon diri aja ya. Silakan Pak Salam ya. Ya Bu, terima kasih Bu Maria untuk awalannya. Baik, saya izin share screen. Oke ya, baik teman-teman, share screen-nya sudah bisa dilihat ya? Bisa, sudah Pak. Oke, jadi kebetulan di semester ini saya diminta untuk mengisi terkait dengan praktikum pengukuran tingkat kontaminasi dan dekontaminasi. Kalau yang kemarin ya, yang sebelumnya itu kita nanti mungkin pengukurannya hanya kontaminasi permukaan, ya. Tapi di semester ini coba kita ajak juga mahasiswa untuk melakukan pengukuran tingkat kontaminasi udara gitu, karena keduanya merupakan salah satu prinsip dari pengendalian radiasi internal gitu. Jadi kaitannya ini nanti teman-teman kalau misalnya ngambil PPR ya, SIP PPR ini merupakan bagian dari pengendalian radiasi internal, yaitu pertama pengukuran tingkat kontaminasi, kemudian proses dekontaminasi. Oke ya, kita lanjutkan. Ini mungkin penjelasannya nggak terlalu detail, dalam arti nanti saya nggak baca satu-satu gitu. Nanti di tengah-tengah penjelasan kalau misalnya dari teman-teman di sini ada pertanyaan, langsung silakan ya raise hand atau interupsi di tengah penjelasan dan silakan mengajukan pertanyaan seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, di sini saya tidak share video gitu karena terkait dengan sinyal gitu ya, sehingga saya tidak share video. Akan tetapi agar diskusi nanti di sini aktif, nanti silakan dari teman-teman peserta itu kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ditanyakan, biar kita tidak terkesan monoton satu arah atau monolog gitu, saya yang ngomong sendiri. Nanti silakan mengajukan pertanyaan. Oke, kita lanjutkan terkait dengan instruksional umum. Jadi nanti diharapkan peserta mampu memahami cara mengukur tingkat kontaminasi dan melakukan dekontaminasi. Cuman dua ini sebenarnya tujuan secara umum gitu ya. Kemudian kita breakdown ke tujuan khusus, nanti mampu melakukan tingkat kontaminasi permukaan dan kontaminasi udara. Jadi ini tidak hanya mampu menghitung gitu, tapi nanti sambil melakukan pengukuran gitu ya. Kemudian berikutnya melakukan dekontaminasi menggunakan bahan dekontaminan. Jadi ada macam-macam gitu ya. Nanti bahan dekontaminannya. Kemudian menghitung faktor dekontaminan atau faktor dekontaminasi gitu ya. Kemudian yang berikutnya menghitung aktivitas yang tertinggal pada permukaan bahan. Jadi setelah dilakukan dekon, kan nggak mungkin itu terambil secara 100% gitu ya. Tapi nanti ada sisa aktivitas yang tertinggal. Nah kalau misalnya sisa aktivitas itu masih memenuhi kriteria yang diizinkan, itu sudah dianggap clean gitu ya, artinya sudah memenuhi gitu. Tapi kalau misalnya itu masih berada di atas tingkat yang diizinkan, berarti masih tetap harus dilakukan proses dekontaminasi sampai berada pada level yang diizinkan. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan terkait tujuan? Jelas? Jelas Pak. Jelas ya. Oke, teori dasar ini nanti silakan dibaca apa itu kontaminasi ya. Jadi saya kira sudah paham ya kontaminasi itu apa. Di sini kita memaparkan nanti terkait pengertian kontaminasi,
kemudian cara pengukuran kontaminasi, kemudian bagaimana cara melakukan proses dekontaminasi. Nah, di sini tingkat kontaminasi itu kalau secara definisi ya di Perka Bapeten yaitu adanya material radioaktif atau substansi radioaktif yang tidak berada pada tempat semestinya ya, dan menimbulkan potensi bahaya radiasi internal. Jadi ingat ada dua hal. Yang pertama tidak berada pada tempat semestinya. Kemudian yang kedua akan menyebabkan potensi bahaya radiasi internal. Jadi dua itu gitu ya. Karena kalau sumber tertutup misalnya terbungkus kemudian berada di tempat yang tidak semestinya, itu tidak ada potensi kontaminasi gitu. Karena tidak ada potensi internal gitu ya. Tapi kalau yang ada potensi internal, kalau di sini dikasih highlight bahwa sumber terbuka ya. Jadi highlightnya sumber terbuka gitu. Nah, itu ada potensi untuk kontaminasi. Nah, pengukurannya itu ada metode pengukuran langsung, ada yang pengukuran tidak langsung. Jadi kalau langsung itu kita nanti melakukan pengukuran langsung menggunakan surveimeter atau alat ukur radiasi. Kalau yang tidak langsung kita mengambil cuplikan atau sampel, kemudian kita lakukan pengukuran kontaminasi. Sekarang pertanyaannya gini. Kapan kita harus melakukan pengukuran tidak langsung? Ada yang bisa jawab nggak? Kapan kita harus melakukan pengukuran tidak langsung? Gitu? Apa saja gitu kriteria yang menyebabkan kita harus melakukan pengukuran tidak langsung? Gitu. Halo, ada yang mau jawab? Saya panggil atau jawab? Di absen ya berarti ini. Alira, gimana Alira? Ada jawabannya? Kapan kita melakukan pengukuran tidak langsung? Alira mana Alira? Saya Pak, Iya gimana? sebentar Pak. Iya. Ditunggu gitu sambil nanti kita nunggu berbuka. Oke, Alira, gimana? Tadi, Pas. Oke, jadi gimana? maaf Pak, tadi pertanyaannya apa ya Pak? Kapan kita, kan pengukuran kontaminasi itu ada dua. Direct method, indirect method, metode langsung dan tidak langsung. Kapan kita melakukan pengukuran yang tidak langsung, indirect method gitu. Itu apa kriterianya? Yang lain dengarkan ya pertanyaannya, nanti tanya lagi gitu. Gimana? Oke, Oke jelas. Di mana Alira? Apa jawabannya? Ini kuliah online ini bisa googling sebenarnya. Oke, Alira kelihatannya masih mencari. Angelika ya benar ya? Iya Pak. Gimana Angelika jawabannya? Oke, jujur saya belum tahu sih Pak, dan saya tadi coba nyari, agak bingung juga sama jurnal. Cuman kalau saya baca dari narasinya, kalau yang langsung itu langsung di permukaan bahan kontaminasi. Nah, sedangkan kalau yang nggak langsung itu berarti harus dilakukan uji usap dengan kertas saring dulu. Itu sih Pak yang baru saya. Itu metodenya. Terus pertanyaannya kapan sih kita harus melakukan pengukuran yang tidak langsung gitu? Oke, Angelika mungkin belum. Augie ini siapa? Hadir Pak. Ya gimana Augie? Mungkin Augie ada jawaban. Kalau menurut saya Pak, maaf sebelumnya kalau koreksi kalau salah. Menurut saya kalau untuk pengukuran secara langsung itu dilakukan
ketika keadaannya darurat, Pak. Sedangkan kalau tidak langsung itu untuk keadaan yang tidak darurat kayak misalkan praktikum atau gimana gitu, Pak. Oh, berarti darurat sama nggak darurat. Oke. Terus Auriela, Auriela. Gimana Auriela Samara? Tadi gimana Pak? Mohon maaf. Gimana Mbak? Langsung sama tidak langsung tadi kriterianya apa? Oh, untuk yang pengukuran secara langsung dan tidak langsung, untuk kriterianya sendiri, saya belum tahu Pak. Aurelia belum tahu. Mas Denny? Kalau menurut saya pengukuran gimana? langsung itu Gimana? Suaranya itu bergema, Mas. halo, udah Pak? Nggak tahu, yang lain dengernya bergema nggak? Bergema banget suaranya. Maksudnya kebesaran itu. Halo. Iya, Mas Denny gimana Mas Denny? Kalau menurut saya, sepengetahuan saya, maaf jika ada koreksi, untuk pengukuran tidak langsung itu kan memerlukan waktu juga, pengolahan data dan sebagainya lama Pak. Sehingga untuk pengukuran yang langsung itu untuk keadaan-keadaan yang sifatnya memaksa atau berat gitu Pak. Itu darurat sama kayak sahabat tadi, Denny. Sahabat tadi yang jawab Augie. Belum tentu Augie benar, jangan niru. Oke ya, daripada nanti lama keburu imsak. Jadi sebenarnya kriterianya bukan masalah darurat nggak darurat, mas-mas mbak-mbak ya. Jadi pengukuran langsung itu biasanya kita lakukan untuk biasanya untuk kondisi yang memungkinkan. Dalam arti gini, memungkinkan kriterianya gini. Kondisi misalnya tingkat kontaminasi latarnya atau radiasi latarnya tidak terlalu tinggi. Karena apa? Kalau kita melakukan pengukuran langsung pada saat kondisi nilai radiasi latarnya tinggi, maka hasilnya akan tidak akurat ya, dapat intervensi dari latar. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Ya, jadi kriterianya kalau melakukan indirect method atau metode tidak langsung, yang pertama kita pastikan kondisi latarnya gitu. Kalau latarnya tinggi, ya pakai indirect dong. Karena kalau pakai direct method, mesti nanti terintervensi dari latar, hasilnya nggak akurat. Kemudian yang kedua, permukaan itu nggak selamanya dibayangin permukaannya datar. Kayak kalian kalau praktikum kan, misalnya meja atau vinil dikasih radioaktif terus diusap-usap sendiri, ditetes-tetesi sendiri, nggak seperti itu gitu. In case kalau di lapangan bisa saja permukaan itu berupa pori atau rongga gitu. Kalau kita ukur langsung biasanya nggak akurat, maka kita lakukan tes usap atau menggunakan indirect method sehingga hasilnya lebih akurat. Itu salah satu kriteria ya. Jadi bentuk geometri. Kemudian yang kedua, geometri permukaan loh ya, yang dimaksud bukan geometri sumber dalam hal ini, geometri permukaan. Terus yang kedua, itu tadi terkait dengan radiasi level latarnya gitu, tinggi atau enggak. Oke, bisa dipahami ya? Izin bertanya, Pak. Gimana? Izin bertanya. Iya, monggo silakan Mas. Baik, kalau dari penjelasan Pak Salam tadi, berarti kurang lebih tidak langsung ini untuk sumber yang bisa dibilang untuk susah dicapai ya Pak, atau susah dekati secara langsung seperti itu Pak. Iya, itu salah satu kriteria loh Mas. Permukaan Mas, kalau kontaminasi bukan sumber loh ya. Oh iya Pak. Permukaan. Ya maksudnya kalau sumbernya itu ada di permukaan yang susah untuk digapai seperti itu Pak. Iya, betul. Baik. Gitu. Itu salah satu. Kemudian yang kedua tadi terkait radiasi latar, itu penting juga gitu. Jadi kadang ya, ini in case gitu.
Kalau misalnya kondisi darurat, kita ngukur kadang pakai direct method tadi yang disebutkan karena cepat gitu. Kita ngomong, oh ini kontaminasi, padahal enggak. Itu sebenarnya ada sumber eksternal yang ada di situ, kemudian latarnya jadi tinggi. Kalau kita lakukan direct method, oh kok ini kontaminasi, padahal enggak. Itu sebenarnya radiasi dari sumber gitu. Paham ya maksud saya ya? Maka untuk kasus-kasus yang sekiranya radiasi latarnya tinggi, ya kita lakukan indirect method, kita usap, kita jauhkan dari source, kemudian kita lihat kontaminasi atau enggak. Itu gitu ya, biar enggak salah pemahaman nanti teman-teman di sini gitu. Oke? Jelas? Oke. Jadi yang saya bahas di sini yang hal-hal yang penting gitu ya. Kalau terkait definisi, terkait penjelasan gini, saya kira teman-teman baca sambil menunggu berbuka aja udah paham gitu. Misalnya tingkat kontaminasi, aktivitas dibagi luas permukaan. Ini udah dibaca aja udah paham gitu ya. Nah, cuman ini tingkat kontaminasi itu memang secara rumus itu memang mudah ya, kontaminasi aktivitas dibagi luas permukaan, satuannya becquerel per centimeter kuadrat. Nah, cuman untuk mencari aktivitas ya, kalau luas kan panjang kali lebar, sisi kali sisi kan jelas, atau kalau lingkaran pi r kuadrat. Tapi kalau untuk aktivitas ini perlu dicari gitu ya. Jadi aktivitas itu dirumuskan di sini, efisiensi sama dengan laju caca dibagi aktivitas dikali dengan probabilitas pancaran. Kalau dibalik, aktivitas sama dengan laju caca dibagi dengan efisiensi kali probabilitas pancaran. Jadi dibalik jadi kita masukkan A tadi dibagi luas, jadinya ini ya. Jadi aktivitas laju caca dibagi efisiensi kali probabilitas dibagi lagi dengan luas permukaan. Jadinya rumusnya adalah ini gitu. Jelas ya? Ada pertanyaan? Jelas, oke. Mbak. Kemudian di dalam kontaminasi itu selain ada efisiensi pencacahan, jadi ini efisiensi pencacahan loh ya, efisiensi pencacahan alat itu ini gitu. Ada juga efisiensi dari usap, ya. Jadi efisiensi usap itu aktivitas kontaminan yang terambil dibagi dengan aktivitas total. Jadi ini bisa bisa diukur sebelum dilakukan pengusapan, kemudian setelah dilakukan pengusapan gitu. Jadi aktivitas mula-mula berapa, kemudian berapa aktivitas yang terambil gitu ya. Jadi kita akan mengukur pertama kan dapat aktivitas mula-mula, aktivitas kontaminan gitu. Kemudian setelah dilakukan pencuplikan, kita ukur itu cuplikannya berapa gitu. Nah, yang tercuplik dibagi aktivitas total itu sama dengan efisiensi usap. Gitu. Kemudian kalau di sini tingkat kontaminasi ya dimasukkan gitu. Ada satu lagi gitu, efisiensi dari usap gitu, ya. Nah, kemudian selain ini ada juga pengenalan terkait dengan faktor resuspensi. Jadi gini, resuspensi itu maksudnya kalau ada kontaminasi di udara, pasti kan ada beberapa kontaminan itu yang menempel di permukaan, ya kan? Jadi kalau udara terkontaminasi kan ada yang sebagian terdisposisi ke permukaan. Nah, faktor yang menunjukkan antara berapa kontaminasi tertinggi yang diizinkan di udara dibagi dengan kontaminasi tertinggi diizinkan pada permukaan itu kita sebut sebagai faktor resuspensi. Untuk kondisi normal biasanya faktor resuspensi itu 5 kali 10
pangkat minus 5 per senti. Karena di udara itu per senti kubik, ya, becquerel per senti kubik dibagi becquerel per senti kuadrat, maka ada sisa per senti. Ya. Jadi satuannya per senti. Ya. Ini faktor resistensi sekian gitu. Untuk radioisotop ini udara sekian, permukaan sekian. Jadi tinggal kita misalnya gini, fungsi dari tabel ini gini. Kalau kita melihat atau mengukur kontaminasi di udaranya sekian yang diizinkan, misalnya I131 yang diizinkan itu 7 kali 10 minus 4 becquerel per centimeter kubik gitu ya. Nah, kira-kira berapa yang diperbolehkan di permukaan, yaitu sekitar 14,06 becquerel per centimeter kuadrat. Paham nggak maksudnya ini? Halo? Paham? Ada pertanyaan nggak kira-kira di sini? Cek. Suara saya masuk nggak ini? Masuk, Pak. Iya. Masuk. Ada pertanyaan nggak kira-kira ini? Paham nggak ini yang dimaksud? Paham Pak, ya? Jawab. Ya, Bisa silakan. diulangi lagi nggak, Pak? Tadi misalkan yang dapat 31, terus bagaimana bisa permukaan 14? Jadi kalau kita lihat dari rumus ini, faktor resistensi kan kontaminasi tertinggi di udara dibagi kontaminasi tertinggi yang diizinkan di permukaan. Ya, jadi in case iodin 131 misalnya terukur di udara 7 kali 10 minus 4 itu, maka yang diperbolehkan di permukaan itu sekitar 14,06 becquerel per centi. Jadi KTD, jadi kontaminasi tertinggi yang diizinkan di udara untuk iodin kan 7 kali 10 minus 4. Maka bolehnya di permukaan itu 14,06 becquerel per centimeter kuadrat. Paham maksudnya? Paham, Pak. Ya, dari rumus ini gitu. Maaf, Pak, boleh saya Ya. ingin. Jadi di sini yang kita cari itu yang di permukaannya, Pak. Sedangkan F-nya itu udah ada nilainya 5 kali 10 pangkat minus 4 itu. Ya, jadi ini misalnya kita pakai F 5 kali 10 minus 4. Makanya kalau ini dibagi ini kan mesti dapatnya ini. Yang sorry, ini minus 5 deh. Salah ini. Salah nggak kira-kira? Iya, Pak, salah, Pak. Hasilnya 1,406, Pak, kalau 5 kali 10 Ya. kali 4. Jadi minus 5 ya. Iya, Pak. Jadi ngambilnya sama kayak ini. Ya nanti dibenerin ya. Jadi kan ini kriteria di keadaan normal sekian, makanya harusnya minus 5 gitu. Makanya kalau ini dibagi dengan ini nanti dapatnya mesti ini. Oke ya. Ini diktat lama. Jadi nanti bisa kita sekalian koreksi gitu. Oke. Ya. Ada pertanyaan siapa tadi? Maaf Pak, izin bertanya. Di sini berarti misal ya belum memenuhi syarat ini Pak. Berarti nanti yang bisa kita atur yang di permukaannya ya Pak, dilakukan dekontaminasi lagi begitu bukan Pak maksudnya? Iya, karena gini Mbak. Kalau di dalam peraturan Bapeten biasanya yang diatur itu tingkat kontaminasi udara. Sementara batasan kontaminasi permukaan itu biasanya nggak ada. Gitu. Coba dicari deh gitu ya. Nah, kalau kita pakai perumusan ini faktor resistensi biasanya gini, kalau di udara itu sekian ya itu setara dengan kontaminasi permukaannya sekian. Makanya kalau di udara kan ada batasannya sekian. Tapi kan ini nggak ada. Maka untuk mencari ini kita pakai rumus ini, ya ini dibagi dengan ini gitu. Kan kalau dibalik-balik sama aja ya.
Jadi ini sama dengan kontaminasi di udara dibagi dengan faktor resuspensi. Nanti ketemunya berapa batasan kontaminasi tertinggi di permukaan. Oke, paham maksudnya nggak? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain, jadi kalau injesi ini di udara ada. Gitu. Kenapa ada? Karena injesi kan langsung masuk. Ya. Kalau permukaan ini, kalau di permukaan belum tentu masuk. Gitu. Kalau udara gitu maksudnya. Kalau di suatu ruangan ada kontaminasi udara sekian, kalian di situ misalnya 1 jam laju pernafasanmu misalnya 1.200 liter per jam, misalnya loh ini. Berarti kan 1 jam itu kalian bernafas 1.200 liter. Nah, nanti berapa aktivitas yang masuk dalam tubuh? Laju kontaminasi udara ini dikali dengan volume udara yang kamu hirup, kan dapat total aktivitas yang masuk ke dalam tubuhmu gitu. Nanti itu bisa dihitung ke tingkat radiasi interna lewat udara gitu. Ya, lewat inhalasinya berapa gitu. Makanya kalau udara ada batasannya, tapi kalau permukaan nggak bisa. Biasanya pakai faktor resuspensi. Resuspensi kalau di udara dibatasi sekian, berarti permukaan maksimal sekian. Ini kalau in case single nuclide ya, jadi ada single nuclide. Tapi kan biasanya kontaminasi udara itu nggak single nuclide, tapi multiple nuclide, jadi banyak mix gitu ya. Nah, nggak bisa juga dikasih satu porsi ini khusus untuk I131 gitu, tetapi kita kembalikan lagi gitu, misalnya untuk masyarakat atau untuk pekerja radiasi misalnya 20 milisievert gitu ya, itu kita konversi gitu, misalnya ini itu setara dengan 20 milisievert misalnya. Nah, berarti nanti 20 milisievert itu dilihat kontribusi di dalam udara itu ada nuklida apa saja. Nah, itu nanti difraksi ya. Bolehnya iodin berapa, I125 berapa, kemudian S berapa, fosfor berapa, zinc berapa, dan seterusnya. Nah, sehingga nanti dosis yang tercapai nggak sampai melebihi dosis batas yang diizinkan. Itu cara ngitungnya gitu, implikasinya. Gimana mas-mas mbak-mbak bingung ya? Bingung? Kalau bingung nggak apa-apa, bilang aja gitu. Jelas? Insya Allah, Pak. Oke. Jadi itu maksudnya di awal tadi saya ngomong kaitannya dengan proteksi radiasi internal. Oke. Itu hubungannya seperti itu. Kemudian itu tadi terkait kontaminasi permukaan. Kalau kontaminasi udara, cara ngukurnya gimana? Cara ngukurnya yang pertama biasanya kita sedot ya, pakai pompa, kemudian kita saring partikulatnya, terus kita cacah. Ada 2 sistem, pakai spektrometri gamma atau pakai GM ya. Kalau spektrometri gamma biasanya untuk kita tahu tadi yang nuklida ini tadi pakai spektrometri gamma. Tapi kalau untuk total, misalnya beta total di udara, kita pakai sistem mencacah GM, Giger-Muller. Terus kita hitung yang radioaktivitas pakai ini, KRU, laju cacah, dikali peluruan, kemudian kali eksponensial, kemudian dikali faktor luas. Jadi nanti ini biasanya luasan filter ya dibagi dengan luas rata-rata dari itu cuplikan yang kita cacah ya. Jadi kan detektor kita itu biasanya diameternya misalnya 3 cm, sementara filter udara itu 20 cm misalnya. Nah, nanti kita koreksi pakai faktor koreksi luas seperti ini. Kemudian kita masukkan rumus ini, penjelasannya ini ya. Kita dapat tingkat kontaminasi atau radioaktivitas udara. Nanti satuannya becquerel per centimeter kubik atau becquerel per
liter, tergantung volume yang kita masukkan. Oke ya, jelas ya? Jelas. Oke, jelas. Kalau nggak ada pertanyaan, kita anggap jelas. Kemudian dekontaminasi itu proses untuk mereduksi atau mengurangi atau menghilangkan, tapi nggak mungkin ya kalau menghilangkan. Tujuannya sesuai dengan ini masih mengikuti standar lama ya, standar kuno. Nanti mungkin bisa kita update. AIA Technical Report Series 82 ini sudah ketinggalan sebenarnya. Jadi ini nanti untuk pertimbangan safety, kemudian mengurangi interferensi pencacahan dan memperkecil tingkat kontaminasi. Kemudian ya ini nanti faktor dekontaminasi, jadi sebelum dibagi sesudah, gitu. Nanti kita dapat faktor dekontaminasi. Kemudian berapa yang tersisa, yaitu 1/FD dikali 100%. Oke ya. Kemudian yang mempengaruhinya nanti ada bahan, kontaminan, ada permukaan, benda, ada cara dekonnya. Jadi nanti ini bisa dinilai dari metode yang kalian lakukan gitu ya. Pesertanya cakap atau enggak mendekon gitu. Kemudian bahan dekontaminan. Jadi bahan dekontaminan itu macam-macam, ada reject wash, ada nitrat, ada air, macam-macam, ada sabun. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak, Dekon? Atau dibalik ya saya yang tanya ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada nanti saya yang tanya gitu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Pak, permisi Pak, izin bertanya Pak. Silakan Mbak Michelle. Oh ya, untuk yang faktor dekontaminasi permukaan benda itu maksudnya bagaimana ya Pak? Ini permukaan benda itu kan macam-macam. Contoh, misalnya kalian dekon di permukaan yang terbuat dari keramik dengan yang permukaan dari misalnya semen gitu. Kira-kira mudah mana? Keramik, Pak. Keramik Pak. Itu maksudnya gitu. Jadi makanya kalau di lab itu desainnya kan rata-rata biasanya pakai keramik atau pakai meja biasa kayu tapi dilapisi vinil gitu. Kenapa? Karena kalau terjadi dekontaminasi nanti dekonnya agar lebih mudah gitu ya. Karena ini permukaan benda itu berpengaruh pada faktor dekontaminasi. Oke, jelas? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain nggak pertanyaan? Renaldi, ada pertanyaan nggak? Iya Pak, mungkin terkait bahan dekontaminasi sih Pak. Saya kan pernah mengikuti juga beberapa kali dekon. Kemarin di terakhir dekon di kimia dasar, di lab kimia dasar itu kan pakai nitrat Pak. Nah, nitrat yang digunakan itu lebih ke konsentrasi yang bagaimana ya Pak, atau karakteristiknya yang bagaimana nanti? Kalau tanya karakterisasi nitrat ya kan nanti tergantung keencerannya berapa. Kan nitrat itu ya nitrat monoklinus. Misalnya HNO3 gitu ya. Nah nanti tergantung kita mau pakai berapa persen. Misalnya gini, kita lihat itu nitrat itu bagus dalam arti untuk faktor pindahnya dia bagus. Cuman kan kita pertimbangkan, misalnya permukaannya logam kamu kasih nitrat misalnya, malah korosif kan gitu.
Jadi kriterianya ya tinggal nanti kita pakai nitrat yang kuat atau yang nggak kuat. Semakin kuat ya semakin bagus tentunya. Untuk faktor pindahnya loh ya, faktor pindahnya. Tapi satu sisi lain, kamu nanti lihat permukaan bahan yang mau didekon itu terbuat dari apa. Kalau logam, kalian pakai nitrat yang kuat ya korosif kan gitu. Logam kasih asam, korosif nggak kira-kira? Iya, Pak. Iya Pak. Ya gitu. Jadi pertimbangannya banyak gitu Mas nanti. Ya teorinya cuman ini yang mempengaruhi bahan, permukaan, cara, bahan dekon. Cuma nanti teman-teman kalau di lapangan itu perlu melihat banyak pertimbangan gitu ya, banyak pertimbangan. Termasuk salah satunya tadi gitu, sifat permukaan, sifat bahan dekon, kemudian sifat kontaminan gitu. Ada yang cepat meresap, ada yang dia volatil, mudah menguap, ada yang dia nggak bisa meresap gitu. Itu banyak pertimbangan gitu ya. Itu kalau semua diketahui gitu, khususnya bahan kontaminan gitu. Misalnya yang bahan kontaminannya kita nggak paham gitu, nah itu yang kita nggak bisa tahu gitu. Yang nomor satu kan bisa saja kalau udah tumpah kan kita nggak tahu siapa yang numpahkan, kadang nggak tahu gitu. Ya. Baik Pak, Oke. terima kasih. Ya. Cukup ya? Cukup untuk ini. Nanti alat dan bahan, sumber radiasi, monitor perorangan. Jadi ini APD nanti wajib ya, wajib digunakan. Khususnya kalau penanganan sumber terbuka. Kemudian alat ukur radiasi. Ini untuk mengukur direct. Kalau sistem pencacah GM itu indirect method ya. Kemudian bahan dekontaminan ada radiakuos. Saran saya nggak nyari radiakuos gitu. Nanti mungkin coba kita nanti ngomong ke Bu Maria ya. Siapa tahu nanti ada nitrat kita bisa pakai. Terus air sabun. Kemudian alat pembersih ada kertas saring, tisu, kapas. Ini untuk ngosok ya. Jadi kita untuk ngusap maksudnya, ngosok itu ngusap. Kemudian lembar plastik dan kertas merang. Lembar plastik ini untuk biasanya untuk nutupi gitu. Kemudian label, gelas, pinset, sabun, bak sampah, bahan yang akan didekon, bisa vinil, bisa triplek. Kira-kira antara vinil triplek lebih mudah mana didekon? Kira-kira lebih mudah mana? Vinil. Ya udah tahu jawabannya, kenapa nanti ya kita praktikum gitu. Harusnya nggak vinil sama triplek, kalau ini sudah tahu. Misalnya vinil sama keramik ya, biar lebih jelas, enak gitu. Kalau triplek ya jelas, mending vinil. Terus plancet aluminium. Langkah kerja ini nanti bisa dibaca ya gunakan jasrab dan seterusnya. Ini nanti silakan dibaca sambil dipahami gitu. Penentuan tingkat kontaminasi dan seterusnya gitu. Nanti kita ajari juga gitu cara lakukan kontaminasi pengukuran kontaminasi udara. Kemudian ini tugas. Jadi nanti di praktikum ini saya nggak tahu nanti kelompoknya mungkin yang bagi Maria ya sebagai itu ketua pengajar gitu ya. Nanti mengikuti itu. Kemudian nanti tugasnya ya teman-teman wajib ya di dalam laporan itu ada efisiensi alat, efisiensi usap, kemudian tingkat kontaminasi hasil usap dan tingkat kontaminasi udara. Jadi kan judulnya tadi pengukuran tingkat kontaminasi ada 2, usap dan udara. Kemudian tingkat kontaminasi menggunakan direct indirect method ya, jadi nanti menggunakan suriometer sama menggunakan sistem pencacah. Kemudian faktor dekontaminasi tadi, kemudian menggunakan membuat grafik. Jadi nanti setelah diusap pertama
aktivitas sisanya berapa, kedua berapa, ketiga dan seterusnya gitu sampai nanti terbentuk grafik. Pakai Excel biasa. Kemudian dari bahan digunakan, tentukan bahan yang paling mudah. Tadi udah terjawab ya, vinil ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang tugas ini jelas? Jelas? Izin bertanya Pak Salam. Ya silakan Mas. Mohon maaf Pak apabila ini terlalu jauh, belum ada kaitannya juga. Untuk laporannya dari Bapak Salam, dibuat perorangan diketik atau mungkin ada format lain Pak? Terima kasih. Kalau saya itu lebih prefer satu kelompok itu satu laporan. Karena kalau laporannya satu orang satu-satu, saya ngoreksinya banyak. Pertama. Yang kedua ya mesti copy paste ya Mas. Jadi mending satu kelompok bikin satu aja tapi laporannya benar gitu aja udah. Gitu ya. Atau per orang. Manut saya. Untuk meringankan tugas Pak Salam, kelompok juga gak apa-apa Pak. Kelompok aja ya. Atau Baik, per orang, kalau mau per orang gak masalah. Siapa yang setuju per orang? Nggak ada ya. Berarti kelompok ya. Baik, terima kasih Pak. Iya. Jadi enak kelompok aja gitu ya. Ada yang lain pertanyaan? Silakan Mas apapun tanya terkait praktikum tentunya ya. Laporan atau apa. Kalau pelaksanaan nanti nunggu jadwalnya dari Bu Maria ya. Cukup? Sampai sini? Jelas? Tolong jelas Pak. Oke. Saya kira sudah jelas. Nanti sampai ketemu pada praktikum offline ya, praktikum offline. Karena nggak mungkin praktikum online. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan singkat praktikum terkait pengendalian radiasi interna, baik itu pengukuran kontaminasi sama proses dekontaminasi. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti modul ini saya serahkan ke ketua kelas atau ketua angkatan atau apalah, ketua kelompok lah. Mbak siapa tadi? Ketuanya tadi Mbak siapa namanya? Angelika, siapa namanya? Angelica Pak. Siapa? Angelica Pak, Angelika. Oh, Angelika, oke. Nanti saya sampaikan ke Mbak Angelika ya, untuk di-share ke teman-temannya gitu ya. Oke, kurang lebihnya maaf. Saya kira assalamualaikum, selamat siang.